Oke, kita baru aja kemasukan nih salah satu order dari bahannya itu ini di Patagonia Eagle. Cuman pada video kali ini bukan ngebahas tentang motor ini dulu. Kita akan bahas motor yang project udah hampir 2 bulan, yaitu projectnya yang kalian tunggu-tunggu juga, yaitu CBR 150 Volt yang versi Thailand cuy. Jadi ini motornya udah ada. Nih motor ada di finishing oleh tim-tim dari bengkel. Jadi udah kelar semua sekitar 2 bulanan, gua mulai sampai pokoknya 2 bulanan lah seingat gua. Dan kita akan bahas lagi spesifikasi di motor ini. Cuman kalau di bengkel pasti berisik. Jadinya langsung aja kita lihat dan pindah tempat buat nge-review motor Honda CBR All Thailand ini cuy. Let's go. Oke cuy, balik lagi bersama gue di sini Ahmad Keradip cuy. Sorry tadi opening sedikit kan di bengkel gue. Kali ini kita udah dengan background yang berbeda, set yang berbeda. Kali ini kita di outdoor, nggak di bengkel karena di bengkel juga berisik, ada yang kerja. Jadi kita akhirnya pindah ke sini cuy. Biar nggak bete dengan video-video sebelumnya. Tadinya di Gor Bekasi, kali ini kita di kawasan Sumarekon untuk review motor yang udah dari samping gue, yaitu basicnya CBR 150 All Thailand cuy. Ini yang versi Thailand yang udah dimodifikasi atau udah di custom di bengkel kita, dan hasil akhirnya seperti ini. Jadi motor ini motor pesanan dari salah satu customer kita, yaitu Om Lee dari Jakarta. Motor ini bahannya dari dia, minta untuk di custom di kita, dan proses untuk pengerjaan seperti ini sekitaran 2 bulan cuy. Dimana motor ini saat ini banyak banget lagi diburu untuk dijadikan original, tetapi sang customer ingin motor ini di custom supaya berbeda dengan yang lainnya cuy. Ya cukup lumayan mahal dari basic motor Honda CBR 150 All Thailand ini. Di angka sekitaran gue ngeliat di marketplace itu sekitaran 10 jutaan ya. Menurut gue ya cukup lumayan mahal gitu, karena cc-nya itu 150. Cuman kan mesinnya ini yang Thailand cuy. Jadi menurut gue oke banget sih kalau buat dikonsepin seperti ini. Dan pada video kali ini gue seperti biasa bakal ngasih lihat ke kalian semua gimana sih proses pembuatan motor custom hingga jadi seperti ini dan hingga layak dipakai seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Dari proses pembuatan, review sampai tes reta, gue bakalan kasih tahu ke kalian semua seperti biasa cuy. Daripada kalian nunggu kelamaan, kita langsung aja lihat proses pembuatan motor CBR All Thailand ini, dimulai dari pembongkaran bodi-bodi original motor ini. Oke, motor udah di belakang gua nih. Belakang kali ini motornya CBR 150R Thailand yang tadi udah gua kasih tahu ke kalian semua. Dan daripada kelamaan, langsung kita bongkar aja yuk. Motornya ini kita pretelin bodi-bodi akinya biar panjang semua cuy, biar dipasang kaki-kaki barunya nantinya. Let's go. Nah ini cuy, CBR All Thailand yang udah kita bongkar bodinya tadi nih. Lagi pemasangan kaki-kaki, suspensi depan udah kita pasang dan udah kita rakit yang depan, tinggal pasang aja. Yang belakang lagi nunggu, lagi bikin adapter nih cuy. Jadi tunggu aja proyekan ini gimana hasilnya. Langsung aja kita lanjut ke bagian pembuatan bodywork CBR 150 All Thailand ini. Oke, ini udah hari keempat untuk proses pembuatan bodywork motor CBR
150 Thailand ini cuy. Jadi kalian bisa lihat sendiri udah kelihatan lah bentuknya, tinggal perapian dikit-dikit, tinggal finishing dikit-dikit. Ada revisi pada bagian-bagian tertentu, menurut gua kurang cocok cuy, makanya harus direvisi sedikit biar ownernya nantinya puas pastinya. Nih semuanya bodywork udah, kaki-kaki udah. Dan kalau tahap ini udah selesai, langsung aja biasa cuy. Langsung kalau udah bodywork udah selesai itu masuk tahap painting. Jadi tonton terus video ini sampai habis biar kalian tahu hasil gimana dari motor CBR 150 Thailand ini. Thank you. Nah, setelah pemotongan sasis sudah selesai, pembuatan bodywork juga harus selesai. Semua sudah masuk tahap finishing cuy, seperti biasa nih. Motor kalau udah masuk tahap finishing pembuatan body, setelah dilas mati, las paten semuanya, itu langsung lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap painting. Kalian lihat sendiri gimana sih proses painting dari motor CBR ini. Dan painting udah, saatnya untuk perakitan motor ini. Nah, yang tadi itu udah gue jelasin ke kalian semua gimana sih proses pembuatan motor ini dari awal sampai akhir. Karena banyak juga ya videonya kan, kali ini spesial gue bikinin stok videonya itu banyak. Karena sebelum-sebelumnya agak potongan sedikit-sedikit. Proses pembuatan udah gue kasih tahu ke kalian semua. Langsung aja kita review motor ini untuk spesifikasi motor ini. Dan perubahan pada motor ini, part apa aja yang dipakai motor ini. Seperti biasa cuy, kita mulai dulu dari kaki-kaki depan. Nah, kita langsung lanjut aja nih untuk pembahasan kaki-kaki depan pada motor ini, terutama pada bagian sektor bannya nih cuy. Ban yang kita gunakan yaitu ban Shinko E805 dengan ukuran 130/70 ring 17 untuk bagian depannya nih. Untuk sementara untuk bagian velgnya, untuk bagian depannya kita menggunakan ukuran 2,5 inch untuk bagian depannya cuy. Dan untuk tromolnya di sini kita nggak menggunakan produk aftermarket untuk CBR, tapi kita menggunakan dari original dari Yamaha Scorpio cuy. Dan begitu juga dengan cakramnya nih. Dan untuk suspensi depannya yang paling mencolok nih pada motor ini warnanya gold, kita menggunakan produk aftermarket yaitu yang warnanya gold cuy. Karena permintaan dari sang customer ingin motor ini lebih berisi lagi, makanya kita memakai yang bertipe suspensi depan yaitu USD dibandingkan teleskopik atau yang diameter besar itu biasa bison cuy. Karena permintaan customernya. Dan semua udah gue bahas bagian depannya, kita langsung lanjut aja nih ke bagian belakang motor ini. Oke, kita langsung lanjut aja nih ke bagian belakang motor ini cuy. Pada bagian bannya sama aja, kita depan belakang menggunakan Shinko E805, cuman ukuran belakang yang lebih besar yaitu dengan ukuran 150/70 ring 17 untuk bagian belakang ini cuy. Dan untuk velgnya di sini menggunakan ukuran 300 untuk bagian belakangnya. Dan untuk tromol sama di sini menggunakan tromol original dari Yamaha Scorpio, cuman di sini dimana motor CBR ini belakangnya disc brake, kita pasangkan adapter untuk cakramnya itu cuy. Kita menyesuaikan lah untuk bagian disc brake bagi motor ini. Dan untuk suspensinya pada bagian belakang kita masih menggunakan original dari monoshock dari Honda CBR ini cuy. Begitu juga dengan armnya, swing armnya kita masih menggunakan original dari CBR ini. Kita rubah sedikit di bagian suspensinya nih, dudukannya, karena itu mentok dengan ban. Kita majuin sedikit untuk bagian dudukannya. Dan untuk bagian knalpotnya nih, kalian bisa lihat sendiri mencolok di bagian belakang ini. Ini produk dari kita AK Garage yang handmade full stainless untuk bagian knalpot ini cuy, full system. Jadi bagian-bagian belakang udah gua kasih tahu ke kalian semua. Kita langsung lanjut aja nih ke bagian lampu-lampu dan stang kemudi motor ini. Nah, untuk bagian lampu-lampunya nih pada motor ini, terutama pada bagian lampu depannya nih, kita menggunakan Daymaker Spider, cuman nggak pakai batok cuy kali ini. Dan untuk sennya kita produk aftermarket yang bertipe peluru. Begitu juga untuk sen belakangnya sama. Dan untuk stop lampnya di sini kita menggunakan stop lamp LED fleksibel 3-in-1 yang begitu include dengan stop lamp,
dan sen dan lampu senjanya cuy. Dan kita langsung ke bagian speedometernya nih. Speedometernya pasti kalian udah pada tahu, kita di sini menggunakan nggak pakai klasik cuy. Kita menggunakan speedometer babon yang digital ini. Dan untuk bagian kemudinya nih pada motor ini, terutama pada bagian stangnya, kita menggunakan yaitu stang camar dengan ukuran 12 cm untuk bagian stangnya. Begitu juga dengan hand gripnya, di sini kita menggunakan hand grip berwarna hitam yang bentuknya ulir cuy. Dan untuk spionnya nih, kalian bisa lihat sendiri, spion-spion bulat gini kita pakai produk aftermarket yang bertipe spion Headsider cuy. Dan untuk handle remnya di sini kita menggunakan masih original dari Honda ini, dari Honda CBR ini. Kita nggak ganti karena budget dari customer juga dan pilihan dari customer juga. Langsung aja nih, udah gue bahas, kita langsung lanjut ke bagian bodywork pada motor ini cuy. Dimana bodywork motor ini sangat oke lah, kece menurut gue nih. Kalian bisa lihat sendiri perpaduan antara biru dan hitam. Langsung let's go. Nah, untuk bagian bodywork motor ini kenapa gue bahasnya terakhir, karena menurut gue cukup oke nih, cukup bikin motor ini tambah kece lagi cuy. Dan kita bahas dulu untuk bahan yang dipakai pada bodywork motor ini, yaitu terutama pada bagian tangkinya yang tadi udah gue jelasin, yang udah gue kasih lihat ke gambar semua sebelum hasilnya seperti ini. Itu menggunakan bahan plat galvanis dengan ketebalan 1 mm cuy. Semuanya nih kita dari spakbor, cover aki, dan tangkinya juga kita menggunakan yang tadi galvanis 1 mm, dan cover radiatornya juga cuy. Dan kalian bisa lihat sendiri warna pada motor ini yaitu perpaduan hitam, silver, dan biru. Ditambah lagi di sini kita airbrush sedikit untuk bagian warna birunya, di airbrush api. Cuman kita di sini menggunakan warna bukan warna merah cuy, kita perpaduan dari warna biru, yaitu birunya lebih muda lagi. Biar nggak kesannya tuh lebih mati aja, makanya kita tambah corak-corak api pada motor ini. Dan untuk frame-nya di sini kita dimana frame dari tengah sampai belakang itu kita potong dan kita bikin baru yang tadi kalian bisa lihat sendiri di proses pembuatan motor ini. Dan untuk joknya di sini nih kalian bisa lihat sendiri, kita di sini jok menggunakan jok kulit MBTEK Camaro berwarna hitam cuy. Dan gue paling suka nih di sini di bagian cover akinya nih, bentuknya nih simple banget, dimana ada garis-garis dua, dan satu lagi di bagian cover akinya kalian bisa lihat sendiri nih cuy. Biar motor ini kesannya lebih kokoh lagi, lebih kekar lagi, dimana ban-bannya itu dan kaki-kakinya udah cukup besar. Kalau gua nggak tambahin ini, menurut gua cukup kurang kekar lah pada motor ini. Makanya gua punya inisiatif untuk tambahin cover radiator ini cuy, dimana biasanya kosong nih di sini nih, jadi gua tambahin lebih berisi aja. Nah, tambah lagi nih untuk bagian kolongan nih, dimana CBR itu kan kopong ya bawahnya, gue tambahin lagi untuk bagian skid pad bawah ini atau cover mesin dan knalpot ini kita handmade juga cuy. Kece banget kan, yang bikin motor ini dari samping tuh, dari depan sisi mana aja kelihatan lebih kekar pada motor ini. Semua udah gue bahas pada motor ini. Seperti biasa cuy, kalian pasti udah pada tahu saatnya kita test ride motor ini. Oh iya, sebelum test ride kalian lihat dulu nih video sinematik motor CBR out Thailand ini. Oke, kalian udah lihat semua yang tadi udah gua kasih tahu, yang udah nonton dari awal sampai akhir ini udah gua kasih tahu ke kalian semua dari proses pembuatan motor ini. Jadi ya segini aja mungkin video dari gua.
gue mau nutup video ini. Cuman sebelum nutup video ini, buat kalian yang mau pesan motor seperti ini atau kalian punya CBR All Thailand mau di custom seperti ini, bisa langsung follow dulu Instagram kita cuy di @akgRSID. Nah, buat cara bookingnya atau cara untuk slot customnya, kalian bisa lihat di Instagram itu, bisa klik link yang ada di bio cuy. Di situ ada nomor WA admin, jadi bisa langsung hubungin di situ ya cuy. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @akadip_3. Buat kalian yang mau tahu info-info tentang video sebelum diupload di AKG Red. Jadi sekian aja video dari gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang punya kritik, saran, atau komentar bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ini, atau gua salah-salah ngasih info. Cukup sekian video kali ini, gua Ahmad Adip. Jangan lupa terus berkarya.